Tahun 1985 di sebuah ruangan kecil di kantor Nike Beaverton, Oregon. Seorang eksekutif muda bernama Rob Strasser baru saja keluar dari rapat yang menegangkan. Di tangannya, satu folder tipis, di dalam folder itu proposal yang dianggap tidak masuk akal oleh sebagian besar direksi. Kita bayar seorang pemain basket rookie yang belum terbukti apa-apa, $2,5 juta per tahun. Kita buatkan dia sepatu sendiri dengan mereknya sendiri. Salah satu direktur keuangan bahkan tertawa. Rob, kita perusahaan sepatu, bukan agen selebriti. Tapi Rob tidak mundur. Dia tahu ada sesuatu yang orang lain belum lihat. Pemain basket muda itu bernama Michael Jordan, dan yang Rob lihat bukan sekadar atlet. Yang dia lihat adalah sebuah narasi, kisah tentang ambisi, tentang kecepatan, tentang kemenangan yang diraih dengan kerja keras dan keberanian. Kisah yang jutaan orang ingin menjadi bagian darinya. Proposal itu disetujui. Air Jordan lahir pada 1985. Dalam tahun pertama, sepatu itu menghasilkan $130 juta, lebih dari yang Nike bayangkan dalam 5 tahun. Tapi yang lebih penting bukan angka itu. Yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelahnya. Nike tidak lagi sekadar menjual sepatu. Nike menjual identitas. Ketika Anda memakai sepatu itu, Anda bukan hanya membeli karet dan busa. Anda membeli sepotong dari kisah Michael Jordan. Anda membeli rasa bahwa Anda pun bisa melompat lebih tinggi, bahwa Anda pun bisa melampaui batas yang orang lain pikir tidak mungkin. Dan setelah sukses itu, Nike tidak berhenti di sana. Phil Knight dan timnya mengambil satu keputusan yang terasa ganjil secara finansial. Mereka membuka toko-toko raksasa di lokasi-lokasi paling mahal di dunia. Fifth Avenue, New York. Toko-toko yang mereka sebut Nike Town, bukan toko biasa, itu adalah teater, ada treadmill di dalam toko, supaya Anda bisa mencoba sepatu sambil lari sungguhan. Ada karyawan yang dipilih bukan karena pengalaman retail, tapi karena mereka mantan atlet. Ada layar-layar besar yang menampilkan footage pertandingan sungguhan. Masuk ke dalam Nike Town bukan seperti masuk ke toko sepatu. Rasanya seperti masuk ke dalam dunia olahraga itu sendiri. Para analis keuangan bingung. Kalian tidak mungkin balik modal dari toko ini hanya dari jualan sepatu. Dan Phil Knight menjawab dengan tenang. Kita tidak membayar toko ini dari anggaran penjualan. Kita membayarnya dari anggaran pemasaran. Karena bagi Nike, toko itu bukan tempat jualan. Toko itu adalah iklan 3 dimensi yang bisa Anda masuki, sentuh, dan rasakan. Kemudian mereka bermitra dengan Apple, dua perusahaan yang kelihatannya tidak ada hubungannya. Lahirlah Nike Plus. Sistem yang menghubungkan sepatu lari dengan iPod Anda. Setiap langkah terekam, setiap kilometer tersimpan, setiap pencapaian bisa dibagikan ke komunitas runner seluruh dunia. Tiba-tiba Nike tidak lagi menjual sepatu. Nike menjual komunitas. Nike menjual gaya hidup. Nike menjual ekosistem lengkap yang membuat Anda tidak ingin pergi ke merek lain. Karena di sana, seluruh perjalanan atletik Anda tersimpan. Inilah yang membuat Nike berbeda dari semua pesaingnya. Bahkan di beberapa hal, lebih bagus secara teknis. Tapi Nike menang bukan di arena produk, Nike menang di arena lain, yang pesaing sering abaikan, arena brand innovation. Membangun identitas yang membuat pelanggan merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Arena channel innovation, mengubah toko menjadi pengalaman, bukan sekadar transaksi. Arena Network Innovation, bermitra dengan pihak-pihak mengejutkan untuk menciptakan ekosistem yang tidak bisa ditiru dengan mudah. Arena Customer Engagement Innovation, membangun komunitas runner yang membuat pelanggan tidak sekadar membeli, tapi bersatu dalam satu gerakan. 4 arena berbeda, dijalankan serentak. Terus diperkuat selama puluhan tahun. Hasilnya, di tahun 2011, target pendapatan Nike untuk tahun 2015 adalah 28 hingga 30 miliar dolar. Dan mereka melampaui angka itu, bukan karena sepatu mereka jauh lebih bagus dari pesaing, tapi karena tidak ada pesaing yang membangun ekosistem selengkap itu. Ada sebuah kutipan dari CEO Nike, Mark Parker, yang saya tidak bisa lupakan. Dia berkata, "Di Nike kami menjalankan serangan penuh, dan itu didasarkan pada satu komitmen inti, inovasi." Serangan penuh, bukan satu titik serangan, bukan hanya produk, bukan hanya iklan, bukan hanya distribusi, semua lini, semua dimensi, semua arena, digerakkan sekaligus. Dan disitulah pelajaran terbesar yang bisa kita ambil. Inovasi yang paling mudah ditiru adalah inovasi produk. Inovasi yang paling sulit ditiru adalah inovasi yang menyentuh cara orang merasakan. Mengenal dan terhubung dengan merek Anda. Karena itu bukan soal teknologi, bukan soal anggaran. Itu soal kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Satu interaksi dalam satu waktu. Sekarang saya ingin jujur dengan Anda. Di banyak perusahaan yang saya amati, dan mungkin ini juga terjadi di perusahaan Anda, ada pola yang terus berulang. Setiap kali ada tekanan dari pasar, jawabannya selalu sama. Kita perlu produk baru, kita perlu fitur baru, kita perlu varian baru, dan tim R&D bekerja keras. Lalu produk baru itu diluncurkan, mendapat perhatian, mendapat penjualan awal, tapi dalam 6 bulan, pesaing sudah kejar. Dalam 1 tahun, produk itu sudah tidak lagi istimewa. Dan siklus itu berulang terus. Bukan karena tim Anda tidak berbakat, bukan karena anggaran inovasi Anda kurang, tapi karena Anda berlomba di arena yang salah.
di arena yang semua orang lihat, di arena yang semua orang masuki. Sementara ada 8 arena lain yang hampir kosong. Pertanyaannya bukan hanya apa produk baru kita, pertanyaan yang lebih dalam adalah ini. Di dimensi mana dari bisnis kita yang bisa kita jadikan arena keunggulan kompetitif yang tidak mudah ditiru? Apakah di cara kita menghasilkan keuntungan? Apakah di cara kita bekerja sama dengan pihak luar? Apakah di cara kita mengorganisasikan talenta dan aset kita? Apakah di cara pelanggan mengenal, mengingat, dan mencintai merek kita? Ini bukan pertanyaan yang bisa dijawab dalam satu rapat. Ini membutuhkan framework, peta yang jelas, dan disiplin. Larry Keeley dan tim Doblin Group di Chicago menghabiskan lebih dari 3 dekade mencari jawaban ini. Hasilnya adalah framework 10 Types of Innovation. Mulai dari cara Anda menghasilkan profit, cara Anda membangun jaringan, cara Anda mengelola struktur dan proses, cara Anda mengembangkan produk dan sistem produk, cara Anda memberikan layanan, cara Anda menjangkau pelanggan, cara Anda membangun merek, dan cara Anda menciptakan keterlibatan pelanggan yang mendalam dan bertahan lama. Dan kami telah merangkum seluruh framework ini ke dalam sebuah video series pembelajaran yang dirancang khusus untuk para pemimpin bisnis dan profesional yang ingin membangun keunggulan sesungguhnya. Bukan ringkasan buku yang membosankan, bukan presentasi korporat yang penuh jargon, melainkan perjalanan belajar yang mendalam dengan narasi kuat, studi kasus relevan, dan panduan praktis. Di series ini, Anda akan belajar bagaimana mengidentifikasi posisi inovasi Anda hari ini. Anda akan belajar bagaimana membaca pola inovasi pesaing dan menemukan celah yang belum ada yang masuki. Anda akan belajar bagaimana merancang strategi inovasi yang menyerang dari banyak arena sekaligus, seperti yang dilakukan Nike, Apple, Amazon, dan perusahaan yang mendominasi industri mereka. Nike tidak menjadi Nike hanya karena membuat sepatu yang bagus. Nike menjadi Nike karena mereka tahu cara bermain di semua arena inovasi sekaligus. Dan Anda pun bisa belajar cara yang sama. Link video series ada di deskripsi. Mulai episode pertama hari ini, dan mulai melihat bisnis Anda sebagai papan catur yang lebih luas dari yang pernah Anda bayangkan sebelumnya.